Hari ini mari kita bicara tentang wilayah Indonesia. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia adalah sebuah negara yang sangat amat menarik karena dari faktanya negara ini memiliki hingga 17.000 pulau lebih. Salah satu di antaranya adalah Kalimantan yang masuk sebagai top 3 pulau terbesar di dunia dan nantinya akan menjadi lokasi ibu kota negara baru. Namun, kita nggak bakal membahas Kalimantan apalagi IKN, karena yang akan kita bahas kali ini adalah fakta di mana ternyata ada beberapa pulau Indonesia yang telah diambil alih oleh negara lain. Pertama ada Pulau Jako yang berada di ujung timur Pulau Timor. Pulau ini memiliki luas mencapai 10 km persegi dan tidak berpenghuni. Pulau Jako lepas dari Indonesia pada tahun 2002 saat Timor Leste mendapatkan kemerdekaannya. Sekarang Pulau Jako masuk dalam Taman Nasional Nino Konis Santano yang merupakan taman nasional pertama Timor Leste. Pulau ini memang cocok masuk sebagai taman nasional karena sangat cantik, jadi cocok sebagai tempat berkunjung para wisatawan. Nah, namun meski pulau ini dibuka untuk wisatawan, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi di sana karena warga lokal melihat Pulau Jako sebagai tempat yang sakral. Selain Pulau Jako, ada juga nih pulau lain yang mengikuti jejak kemerdekaan Timor Leste yaitu Pulau Atauro. Dari segi bahasa, pulau ini juga memiliki nama Pulau Kambing. Nama ini didapatkan karena Pulau Atauro memiliki banyak peternak kambing. Kalau persoalan luas, pulau ini cukup luas karena mencapai 140 km persegi dan dihuni oleh 9.274 jiwa. Nah, selain menjadi tempat yang ramah wisatawan karena alamnya yang indah, Pulau Atauro ini juga sudah diakui oleh BirdLife International sebagai kawasan burung penting. Hal ini disebabkan Pulau Atauro menjadi tempat perlindungan burung langka seperti anis cendana, cabai lombok, dan pipit triwarna. Berikutnya ada Pulau Natal yang secara geografis dan pemilikan sangatlah unik. Pulau ini terletak di Samudra Hindia, berada 350 km dari Pulau Jawa dan 1.550 km dari Pulau Sumatera. Namun siapa sangka meski dekat dengan dua pulau utama Indonesia, pulau netral ini ternyata menjadi milik dari Australia yang justru jaraknya lebih jauh, 2.600 km dari Pulau Natal. Nah, keunikan kepemilikan ini disebabkan adanya andil Inggris di Samudra Hindia. Pada awalnya, Pulau Natal ini digunakan sebagai pangkalan militer oleh Inggris untuk melawan Jepang pada Perang Dunia Pertama dan pada Perang Dunia Kedua. Setelah perang selesai, Inggris menyerahkan pulau ini ke Australia dan secara sah diakui oleh semua negara termasuk ke Indonesia pada tahun 1958. Andai saja Pulau Natal ini menjadi bagian Indonesia, kita bakal bisa mukbang kepiting saus Padang di sana sampai lupa diri. Bagaimana tidak, Pulau Natal ini menjadi spot migrasi kepiting terbesar yang ada di dunia. Saat migrasi terjadi sekitar akhir November, pulau ini menjadi memerah karena dipenuhi kepiting endemik khas Pulau Natal ini. Pulau selanjutnya masih memiliki nasib yang sama dengan Pulau Natal, yaitu dekat dengan Indonesia, namun menjadi milik Australia. Pulau ini bernama Pulau Kokos dan berada di barat Pulau Jawa dan di selatan Pulau Samudra. Salah satu hal unik dari negara ini adalah penduduknya yang didominasi oleh orang keturunan Melayu yang datang sejak 1826. Makanya, budaya di sana lebih mirip Indonesia ketimbang Australia. Namun meski lokasinya dekat dan juga nuansanya Indonesia banget, pulau ini menjadi milik Australia setelah Perang Dunia Kedua, di mana Inggris memberikan Pulau Kokos kepada Australia. Secara ukuran, pulau ini memiliki ukuran yang kecil karena luasnya hanya mencapai 14 km persegi dan penduduknya cuma 593 orang. Namun jangan salah, meski kecil, pulau ini ternyata penting untuk kepentingan strategis karena bersinggungan langsung dengan jalur pelayaran Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Saking strategisnya posisi ini, Australia dan sekutu terbesarnya, yaitu Amerika Serikat, berencana untuk menempatkan drone intai di kepulauan tersebut.
Rencana ini jelas berbahaya untuk semua negara yang melintasi jalur pelayaran tersebut. Makanya sampai sekarang, rencana ini belum direalisasikan karena berkemungkinan besar membuat keributan. Berikutnya ada Pulau Ashmore and Cartier yang merupakan sebuah pulau kecil tidak berpenghuni yang juga milik Australia. Secara jarak, sekali lagi, pulau milik Australia ini berada lebih dekat ke Indonesia dibandingkan daripada Australia sendiri. Jaraknya 170 meter dari Pulau Rote Indonesia dan 320 km dari lepas pantai Australia. Persoalan jarak ini sekali lagi menjadi polemik besar. Jadi pada tahun 2022, pulau ini menjadi viral karena orang-orang menganggap pulau ini diklaim oleh Australia secara sepihak. Salah satu hal yang membuat viral adalah tindakan Ferdi Anthony yang merupakan ketua dari Yayasan Peduli Timor Barat. Pria ini mengirimkan surat terbuka ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta mengirimkan surat yang sama ke Dinas Perikanan dan Kelautan NTT. Dalam surat tersebut, kalau pulau yang memiliki nama lain Pulau Pasir ini adalah hak milik dari masyarakat adat Timor, Rote, Sabu, dan Alor. Argumen Ferdi ini didasari oleh beberapa hal, salah satunya adalah penggunaan Pulau Pasir yang sudah sejak tahun 1700-an menjadi tempat persinggahan dari nelayan masyarakat adat Rote. Bahkan di Pulau Pasir ada juga kuburan leluhur masyarakat adat Rote dan juga berbagai macam artefak lainnya. Nah, dari pernyataan Ferdi Anthony ini tentang klaim Australia dan juga ancaman kedaulatan NKRI, kondisi Indonesia dan Australia sempat memanas. Dalam kondisi yang panas tadi, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, Abdul Qadir Jailani menjelaskan siapa yang berhak atas Pulau Ashmore and Cartier. Dalam penjelasannya, pria ini menggunakan asas Iuti Possidetis Juris yang menyatakan bahwa batas-batas negara yang baru merdeka mengikuti wilayah penjajahnya. Jadi, wilayah Indonesia juga mengikuti wilayah Hindia Belanda yang jadi penjajahnya. Nah, untuk Pulau Ashmore dan Cartier, kepulauan ini tidak pernah berada di bawah pemerintah Hindia Belanda, melainkan dijajah oleh Inggris. Makanya, setelah Australia merdeka dari Inggris, Ashmore and Cartier ikut menjadi bagian dari Australia pada tahun 1942. Makanya dari awal, Indonesia tidak pernah memiliki pulau ini, melainkan pulau ini memang milik Australia sejak dulu. Cuma, memang Australia memiliki kesepakatan dengan Indonesia pada tahun 1974. Kesepakatan itu memuat kalau nelayan tradisional NTT bisa menangkap ikan dan beristirahat di wilayah pulau tersebut, meski itu milik Australia. Kesepakatan inilah yang dihormati Australia, yang kemudian membiarkan masyarakat adat Rote terus mengakses Pulau Pasir tersebut. Dari wilayah selatan Indonesia, sekarang mari kita berpindah ke wilayah utara Indonesia untuk melihat Pulau Sipadan yang berada di dekat Provinsi Kalimantan Utara. Pulau ini juga sering viral karena pernah menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini diawali pada tahun 1969 saat Malaysia memasukkan Pulau Sipadan dalam peta nasional mereka secara sepihak. Tentu saja, Indonesia geram dengan munculnya peta nasional tersebut. Klaim Malaysia atas pulau ini berdasarkan satu hal, yaitu mercusuar yang dibangun oleh pemerintah Inggris ini di pulau tersebut yang membuat pulau itu milik Inggris dan diwariskan ke Malaysia. Namun Indonesia tidak sepakat dengan klaim tersebut, karena berdasarkan perjanjian tahun 1891, di mana Belanda dan Inggris menyepakati wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sipadan masuk ke wilayah Indonesia. Dengan beda pendapat ini, perseteruan yang panjang antara Indonesia dan Malaysia atas Pulau Sipadan terus berlanjut hingga dibawa ke Mahkamah Internasional. Nah, dalam sidang Mahkamah Internasional tahun 2003, sayangnya Indonesia dinyatakan kalah dan Malaysia memenangkan hak atas Pulau Sipadan hingga sekarang. Pada momen yang sama dengan Pulau Sipadan, Indonesia tidak cuma kehilangan satu pulau, tapi kehilangan dua pulau sekaligus. Karena selain Sipadan, Pulau Ligitan yang berada di dekatnya juga jatuh ke tangan Malaysia.
Dengan adanya kasus mercusuar Sipadan dan Ligitan tadi, Indonesia sepertinya trauma dengan keputusan Mahkamah Internasional. Makanya, Indonesia membangun mercusuar di Pulau Karangsinga untuk menghindari perseteruan di kemudian hari. Tindakan Indonesia ini patut diacungi jempol karena menjaga kedaulatan wilayah memang hal yang harus terus diperjuangkan. Kita sebagai warga negara juga sama, tidak boleh mendukung aksi separatis yang bisa saja membuat Indonesia kehilangan wilayah lagi.